Halo guys, kembali lagi dengan saya Aiman di channel All Podcast, dan kali ini saya akan mereview Range Rover Evoque 2000cc tahun 2016. Penasaran? Simak selanjutnya. Oke, kita bahas dari depan, dari eksterior depan Range Rover Evoque 2000cc tahun 2016 ini. Nah, dari tampang depannya pertama kali saya lihat ini, wow banget. Tidak terlihat seperti SUV ya, terlihatnya seperti crossover sporty. Keren sekali dengan grill yang warnanya hitam glossy, semakin kelihatan sporty. Di pinggiran juga dilapis dengan warna silver. Dan seperti biasa, di sininya ada logo Land Rover dan di atasnya ada logo Range Rover di bagian kap mesin. Dan untuk kalian yang belum tahu, Range Rover adalah tipe luxury-nya dari Land Rover. Kalau Land Rover adalah tipe off-road-nya, kalau Range Rover itu tipe luxury-nya. Jadi ini tipe luxury. Dan kalau kita move ke bagian lampu, bagian lampunya dia sudah menjadi satu ya di dalam proyektor HID ini. Proyektor HID ini di dalamnya ada lampu kecil, lampu dim, dan juga lampu besar. Juga digarisi di sini ada LED DRL (Daytime Running Light). Tapi sayangnya sennya masih bohlam biasa. Kalau ini sudah LED, mungkin lebih keren lagi. Kita mau ke bagian bawah. Di bagian bawah uniknya bukan di bawah sini, bentuknya bukan bulat ya. Untuk fog lamp-nya, fog lamp-nya bentuknya garis begini, tapi dia sudah LED, jadi bagus, terang sekali. Di sini juga ada dua buah washer untuk lampunya. Dan juga seperti crossover di bagian sini pastinya Dove di bagian bawahnya. Keren sekali ini bentuk depannya, sangat gagah dan keren sekali. Yuk kita lihat ke bagian samping. Oke, kita bahas dari bagian samping dari Range Rover Evoque 2000cc tahun 2016 ini. Kita bahas dulu dari bagian ban dan velg. Ban dan velg yang digunakan oleh Range Rover Evoque tahun 2016 ini, dia menggunakan ban dengan size 245/45 ring 20 dengan velg yang aslinya warnanya silver, cuman dicat hitam glossy sama ownernya. Tapi dicat hitam glossy menjadi lebih sporty, luxury, dan gagah banget ya. Dan tentu di bagian tengahnya ada emblem Range Rover. Dan karena mobil ini crossover SUV, di bagian sampingnya pastinya dia sudah warnanya Dove ya, seperti crossover dan SUV lain-lainnya, sampai ke bagian belakang. Dan sini juga ada hitam glossy. Di bagian spionnya dia sudah auto retract dan electric mirror. Jadi bagus sekali spionnya, dan juga sudah dibalut warna hitam glossy dengan sen LED di bagian sini yang terasa semakin mewah kelihatannya. Keren sekali. Di sini juga ada air hole yang sayangnya palsu, karena di dalamnya kelihatan ada bodinya, ada cat bodinya, karena ini cuma pasangan doang dan dilapis juga dengan hitam glossy. Dan kalau kita lihat ke atas, kelihatan kan semuanya sudah full hitam glossy, dan semakin ke belakang atapnya akan semakin landai. Dan karena ini sudah full hitam glossy, jadi kelihatannya kayak ini atapnya floating roof. Karena sampai bagian belakang juga hitam glossy, jadi seakan-akan seperti floating roof, padahal bukan. Oke, kita akan membahas bagian belakang dari Range Rover Evoque 2000cc tahun 2016. Dan di bagian belakang ini kelihatannya, wow, ini sangat sporty bentuknya. Kenapa saya bilang sporty? Karena ini kacanya yang sangat clear dan kecil, dan juga spoilernya yang membuat menjadi sangat sporty. Tapi kalau kalian nanya, kok mobil semahal ini kok nggak ada wiper belakangnya? Ada kok, tenang aja.
di bagian sini, seperti Range Rover Vogue yang 5000 cc yang tipe autobiografi yang saya review di channel saya, bisa cek di channel saya. Nih ngumpet di sini agar penglihatan kita ke belakang lebih clear, tidak terganggu sama spion. Di sini juga sudah dilengkapi dengan rear defogger dan ada lambang Range Rover, Land Rover dan tarikan garis yang berwarna hitam glossy. Dan jangan lupa pastinya ada tulisan Evoque-nya di sini. Dan kalau kita move ke bagian lampu, di bagian lampu dia sudah all LED. Dari bagian lampu rem senja dan lampu mundur dan juga lampu sen sudah full LED dengan dalaman lampunya yang dicat warna hitam glossy yang jadi semakin lebih sporty dan luxury. Di bawahnya juga dia sudah dilengkapi dengan fog lamp belakang dan 4 titik sensor parkir. Dan karena ini mobil Range Rover kan mobil versi luxury dan versi mewah dari Land Rover. Makanya dia sudah dilengkapi dengan electric tailgate. Sini juga ada handle-nya dan tombol untuk menutup electric tailgate-nya dan sistem hidrolik yang sangat besar ini. Dan di bagian bagasinya lumayan luas untuk mobil segini, lumayan luas. Di sini juga ada colokan 12 volt untuk charging dan ada lampu. Kalau kita buka di bawahnya dia sudah dilengkapi juga dengan ban serep tapi tidak full size, ban serep kaleng yang berukuran 18 inci. Jadi lebih kecil daripada ban aslinya. Dan juga ada separator di bagian sininya. Kita tutup lagi. Dan jangan lupa pastinya dia sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Yuk kita lihat ke bagian dalam. Oke, saya sudah di bagian kabin belakang dari Range Rover Evoque 2000 cc tahun 2016. Dan ini posisi tempat duduk jok depan paling mundur ya. Lumayan lah, masih dapat legroom sedikit ya. Untuk saya tingginya 163 cm. Dan headroom yang sangat lebar, padahal sudah dikasih panoramic roof, bukan panoramic sunroof. Dan di bagian atas ini ada lampu yang bisa kita nyalain, bisa kita atur on apabila dinyalakan pintu atau off. Dan di sini kalau kita pencet ada gantungan untuk gantungan baju. Di bagian sini juga ada airbag. Dan bagian door trimnya dia sudah full soft touch semua dan ada 2 buah speaker di sini. Tapi bedanya Evoque dia tidak seperti Range Rover atau Land Rover yang lain-lainnya yang untuk tuas membuka kacanya di atas, tapi dia di bagian bawah seperti mobil-mobil lain. Dan sudah all auto kacanya, pastinya sudah all auto. Dan di bagian depannya ada jok pocket. Dan untuk kalian yang suka armrest, tenang aja, di mobil ini juga tetap ada armrest di sini dengan akomodasi 2 buah cup holder dan tempat penyimpanan kecil di sini. Kita tutup lagi. Untuk bagian jok, ini joknya sangat-sangat enak untuk bagian bawah dan bagian tempat senderannya, tapi untuk headrest dia sangat keras. Jadi kalau misalnya kita ngerem dadak terus gaspol, penumpang yang di belakang ngejedak gini kepalanya, itu sangat sakit karena sangat-sangat keras di bagian belakangnya. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan 3 buah seat belt di bagian belakang dan jok yang sudah isofix. Jadi untuk Anda yang memiliki bayi bisa taruh car seatnya di belakang dengan aman karena sudah memakai jok isofix. Dan juga yang makin membuat mewah adalah plafon atasnya yang berwarna hitam. Jadi lebih kelihatan bersih daripada plafon putih. Keren sekali sih ini belakangnya. Yuk kita lihat ke bagian supir depan dari Range Rover Evoque 2000 cc tahun 2016. Oke, sebelum masuk seperti biasa saya akan memperkenalkan kalian kepada kuncinya. Seperti ini kuncinya, mirip seperti kunci Vogue dan Discovery 4. Sudah dikasih selotip karena sudah pernah jatuh ya kunci ini. Dan Range Rover Evoque ini sudah dilengkapi dengan keyless smart key dan sensor tangan. Tinggal kita masukkan
saja di sini. Bisa kita pencet di sini dengan sensor atau bisa kita masukkan dengan sensor tangan di sini seperti ini. Kalau kita masukin, dia akan langsung terbuka dan spionnya juga akan langsung retract membuka. Yuk kita masuk ke dalam. Iya. Oke, saya sudah di dalam kabin bagian depan dari Range Rover Evoque 2000cc tahun 2016. Pertama masuk, memang ya tempat duduknya ini sangat-sangat landai walaupun di bagian paling tinggi. Nih, kita sudah di bagian paling tinggi, tapi tetap landai karena mobilnya yang juga landai. Jadi nyetirnya seperti menyetir sedan dan mobil-mobil sport yang lainnya, jadi enak. Dan setirnya juga yang sudah dilapis dengan kulit dan sudah multifungsi. Di bagian kanan ada tombol untuk mengatur MID yang sudah full color dan warning pintu yang sudah individual. Di bagian bawahnya ada pengaturan untuk cruise control. Bagian kanan atas ada pengaturan untuk head unit. Bagian bawahnya ada pengaturan untuk head unit untuk Bluetooth telepon. Dan untuk setirnya di bagian belakangnya dia juga sudah dilengkapi dengan pedal shift. Dan karena ini mobil CBU Amerika, di bagian kanan adalah di bagian kiri adalah pengaturan untuk sen, lampu dan lampu dim. Dan di bagian kanan adalah pengaturan untuk wiper yang sudah bisa diatur interval waktunya. Kita majuin kursinya, tapi sayangnya dia belum dilengkapi dengan memory seat. Jadi kita masih harus mengatur sendiri. Dan pengaturannya juga lumayan lengkap, dia udah bisa maju mundur, naik turun, dan reclining. Ya, cuman itu doang. Belum ada lumbar support. Tapi untuk pinggir-pinggirnya sudah sangat menyanggah ya. Apalagi untuk pahanya, joknya sangat empuk, dan untuk handling nikung-nikung gitu, ini sangat enak karena pinggirannya yang sangat menyanggah seperti seperti jok balap, jok drift gitu, seperti jok Recaro. Di atasnya headrestnya juga enak, maupun tinggi saya 163 cm, belum terlalu nyampe headrestnya, tapi nyampe sedikit, lumayan empuk headrestnya, enak juga, dan bisa diatur ketinggiannya, tapi harus kita pencet di bagian sini dan baru bisa diatur. Dan untuk instrumen clusternya dia masih analog, tapi dia sudah di tengahnya sudah dilengkapi dengan MID yang sudah full color. Dan analognya bukan seperti Range Rover Evoque yang saya review, dia bukan pakai MPH tapi dia pakai kilometer per hour. Di samping kanan ada tachometer, di samping kiri ada kilometer per hour. Di tengahnya dia sudah dilengkapi dengan MID yang bisa kita atur banyak, seperti trip computer, terus ada vehicle settings dan display settings, dan balik lagi ke trip computer. Kalau kita pencet kita bisa atur-atur setting-settingsnya. Dan di bagian atasnya dia ada digital speed. Di sebelah kiri ada waktu, sebelah kanan ada suhu di luar. Dan ini bensin tinggal 3 bar yang warna putihnya, tapi dia masih mendapatkan range 59 km. Berarti mobil ini adalah mobil yang paling irit di kelas Land Rover dan Range Rover, dia paling irit. Dan dia juga ada warning pintu yang sudah individual, dan juga warning pintunya bukan individual gambaran mobil asal-asalan, tapi gambaran dari si Range Rover sendiri. Jadi gambaran Range Rover, kalau misalnya kayak sekarang pintu kiri terbuka, kelihatan juga pintu kiri terbuka. Jadi keren sekali ini mobil itu. Dan bukan start stop buttonnya bukan di bagian kanan atau di bagian kiri bawah, tapi ada di bagian atas ini. Keren sekali kan? Keren banget. Dan di bagian tengah dia memisah ya, karena ya luxury, dan jadinya kenapa memisah, karena dia banyak sekali fitur-fiturnya ditaruh di sini. Seperti head unit yang bisa kita lihat kamera, tapi hanya ada kamera belakang doang yang bisa kita lihat. Parking sensor kalau kita exit,
Kalau kita exit ada banyak, ada Bluetooth dan segala macam. Seperti FM, USB semuanya juga bisa. Karena ini mobil 2016, jadi masih ada untuk memasukkan CD di sini, dan ini untuk mengatur volume, on off si head unit, dan tombol hazard yang kalau kita nyalakan dia akan ikut berkedip di bagian hazard sini. Dan di bawah AC-nya dia sudah dual zone, jadi bisa kita atur zona yang mau kita. Kalau misalnya kanan mau 20,5, di sebelah kiri mau 24, bisa, karena dia sudah dual zone. Tapi kalau di bagian kanan dia putar ke low, akan langsung nggak bisa, akan langsung mati dual zone-nya. Seperti itu. AC juga sudah bisa auto dan bisa diatur arah semburannya. Di sini ada electric parking brake dan transmisi yang sangat keren. Kalau kita starter dia akan keluar sendiri, keren sekali. Dan putarannya knopnya bukan knop shifter tapi knop puter-puteran kayak knop Lexus atau Mercy yang buat ngatur head unit, tapi ini buat transmisi. Tapi transmisinya tetap sama kok, cuman beda knopnya doang. Dia ada PRND, S. Kalau S itu kita bisa S biasa, automatic biasa, atau pakai pedal shift yang bisa sampai 8 percepatan. Keren sekali kan, parah. Mobil keren sekali. Dan di bagian sini dia ada tombol untuk hill start assist. Untuk kalian yang belum tahu hill start assist itu apa, hill start assist adalah kalau kalian ingin turun di turunan yang tajam tapi kalian takut kecepatannya nambah terus, kalian bisa pencet hill start assist untuk mengaktifkan hill start assist. Ntar dia bakal mengatur di kecepatan 10 km per jam dan kalian tidak usah minjek gas atau rem, kalian tinggal siap-siap kakinya direm kalau ada halangan apa di depan mobil kalian. Seperti itu, keren sekali kan. Jadi safety banget ini mobil, kenceng, safety, luxury, dan nyaman, keren sekali. Di bawah ada tombol untuk mematikan traction control, yang traction control untuk misalnya kita mau off-road atau mau drag race. Di bagian sini, di bagian tengah sini ada pengaturan untuk kita jalanannya mau lewatin apa aja. Ada ada grass, gravel, snow, ada mud and ruts, sand, dan juga rock and crawl. Keren sekali kan, banyak sekali ini tipe berkendaranya, banyak sekali. Dan kalau kita balikin ke paling ujung adalah mode normal atau mode auto, dia bakal adjust sendiri. Dan untuk bagian di lampunya dia sudah auto leveling, jadi dia bisa mengatur cahayanya dia sendiri. Bagian atas ada AC dan finishing warna silver di sini. Dan hampir semua di mobil ini, malah semua mungkin sudah soft touch semua, sampai sini semua soft touch. Bahan atasnya juga, plafonnya sudah soft touch. Dan di bagian atas dia sudah dilengkapi dengan vanity mirror dan juga kaca. Dan juga lampu vanity mirror dan juga lampu. Bagian atas ini dia ada tempat untuk menaruh kacamata. Dan di sini juga ada lampu yang bisa kita matikan dengan sensor nih, lihat ya. Kita gini, set. Nih, set, dia akan langsung mati. Kita gini lagi, set, dia akan langsung menyala seperti di Range Rover Evoque. Dan di sini ada tombol untuk membuka tirai dari panoramic roof-nya. Bukan panoramic sunroof yang bisa dibuka, tapi panoramic roof. Keren sekali. Dan Range Rover Evoque keluar di Indonesia dengan 3 tipe. 4 door atau 5 door seperti ini, 5 door seperti ini, atau 2 doors yang cuman hanya 2 pintu, atau yang cabriolet yang atapnya bisa dibuka full. Jadi ada 3 tipe Range Rover Evoque yang masuk di Indonesia sini. Dan di bagian kaca tengahnya, kaca belakang dia sudah auto dimming ya. Jadi kalau misalnya kita didim, dia akan meredupkan agar kita nggak silau mantul ke muka kita. Kan biasanya kalau yang belum auto dimming, kalau kita didim dari belakang malam-malam kan,
kalau mantul ke mata kita kan sangat silau kan. Kalau auto dimming dia akan meredupkan sendiri. Keren sekali ini. Ini mobil sangat nyaman, mewah, safety dan tenaganya yang bukan main untuk mobil sekelas ini dan sekecil ini. Di bagian bawah di sini ada pengaturan untuk dimmer si instrumen cluster. Bisa kita pencet untuk muter-muterin dan kita tekan lagi untuk ngeset di situ. Dan di sini ada tombol untuk membuka bagasi electric tailgate-nya dari sini. Dan di bagian kanan sini door trim, dia ada tombol untuk lock dan unlock pintu, dan ada tombol untuk electric folding dan electric mirror. Dan ada keempat buah tombol kaca yang sudah all auto dan pengunci kaca. Dan di sini juga ada speaker yang dari Meridian yang seperti ada di Range Rover Vogue. Jadi speaker ini sangat-sangat premium dan suaranya yang sangat-sangat bagus, jelas, bassnya enak, treble-nya juga enak banget. Ya, itu doang mungkin di bagian depan sini. Oh ya, sama di sini juga dilengkapi dengan glove box, tapi sayangnya belum ada cooler box. Dalamnya bludru, dan di sini ada colokan 12 volt, USB dan juga aux. Di bawahnya sini ada akomodasi 2 buah cup holder dan socket lighter. Kita tutup lagi, dan di sini juga ada glove box yang sudah bludru dan soft opening pastinya. Dan bagian bawahnya juga sudah ada cup holder dan juga door pocket. Yuk, kita lihat ke bagian depan untuk membahas bagian mesin. Oke, saya akan membahas mesin dari Range Rover Evoque 2000 cc tahun 2016 ini. Tapi sebelum itu saya akan mengasih tahu kalian untuk membuka kap mesinnya. Bukan seperti mobil-mobil biasa yang dari tempat supir, tapi dia dari tempat passenger side seperti Mercy tua. Seperti ini. Tinggal kita tarik tuasnya dan dia akan langsung terbuka. Dan karena kap mesin ini terlalu berat, Range Rover mengasih sistem hidrolik di bagian kedua sisi dari mesinnya. Dan mesinnya juga sudah dikasih peredam, tapi sayangnya sudah robek ya peredamnya di bagian sini. Dan mesin yang dalamannya sudah dicat. Dan ayo kita membahas dari bagian mesinnya dulu. Mesinnya Range Rover Evoque 2000 cc tahun 2016 ini berkapasitas 2000 cc turbo yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 240 PS di RPM 5000 dan torsi sebesar 365 Nm di RPM 2500. Wow kan? Dengan mobil besar segini, bobotnya nggak terlalu berat, bisa punya mesin sekencang ini, ya mobil ini sangat bagus sekali. Dan mobil ini adalah mobil Land Rover dan Range Rover yang paling irit di kelas Range Rover dan Land Rover. Kenapa saya bilang irit? Karena mesinnya yang di bawah 2500 cc, karena mesinnya 2000 cc. Tapi irit-iritnya tidak bisa dibilang irit yang sangat bagus. Irit-iritnya masih ya irit-irit normalnya mobil-mobil luxury lah. Tapi ini untuk harian dan untuk pakai kerja, pulang pergi, ini sangat saya sarankan iya banget untuk punya mobil ini. Tapi dibanderol mobil ini untuk tahun 2016 dibanderol di harga 800 sampai 900 juta. Jadi mobil ini masih di kalangan yang sangat-sangat mahal. Tapi untuk kalian bisa mengambil yang tahun 2013 atau 12. Bentuknya masih sama, cuman beda-beda sedikit doang di bagian lampu. Tapi harganya yang lebih reliable untuk kita beli. Ya overall mobil ini bagus sekali untuk dipakai harian, untuk dipakai kemana-mana, dan untuk melewati jalan tikus karena bentuk mobil ini yang sangat kecil dibanding Land Rover dan Range Rover yang lain-lain. Mungkin ini bentuknya sebesar Outlander Sport ya, Outlander Sport segini.
sebesar ini, dan Toyota Corolla Cross juga sama besarnya seperti ini. Ya, ini mobil sangat-sangat bagus. Oke guys, gimana menurut kalian review kali ini Range Rover Evoque 2000cc tahun 2016? Bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian yang mau request untuk saya review mobil apa juga bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.